Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'du. فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فيا أيتها الأخوات إن شاء الله نتناول موضوعنا اليوم من موضوعات البلاغة. فنستمر موضوعنا في علم البديع. Kita masih berada di ilmu badi' ya. Ternyata belum selesai pembahasan di ilmu badi'. Kemarin sudah jelaskan ada al-muhassinat al-ma'nawiyah, ada al-muhassinat al-lafziyah dan al-muhassinat al-ma'nawiyah seperti at-tibaq, al-muqabalah. Sedangkan al-muhassinat al-lafziyah ada namanya as-saja', al-jinas. Dan ternyata setelah bab yang kemarin kita bahas ada juga kelanjutan dari bab tersebut ternyata di al-muhassinat al-ma'nawiyah. Sekarang kita masih pada pembahasan kita al-muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu dengan judul at-tawriyah husnul ta'lil ta'kidul madhi bima yashbihu dzam wa 'aksuhu. Kita masih pada pembahasan al-muhassinat al-ma'nawiyah. Kemarin kita sudah mengambil dua jenis muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu apa? Al-muhassinat al-ma'nawiyah yaitu al-muqabalah dan at-tibaq. Dan sekarang kita akan melanjutkan kepada at-tawriyah, dan ini merupakan yang ketiga, jenis yang ketiga dari al-muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu at-tawriyah insyaallah. Baik. Ma huwa at-tawriyah? Ma hiya at-tawriyah? At-tawriyah hiya an yuzkar lafdhun lahu ma'nayani. An yuzkar lafdhun lahu ma'nayani. Ahaduhuma qaribun zahirun ghairu murad, watsani ba'idun khafiyun wa huwa al-murad. At-tawriyah itu suatu lafaz. Ini lafaz ya, yang disebutkan adanya lafaz yang disebutkan atau suatu jumlah yang disebutkan, dan jumlah tersebut ternyata lahu ma'nayan. Kalimat tersebut ternyata mempunyai dua makna. Yang pertama, ada makna yang dekat dengan yang ada di pikiran kita, yang kita ketahui, yang zahir. Ahaduhuma qaribun zahirun. Yang pertama itu ada makna yang paling dekat dengan yang kita maksud, yang paling sejak disebutkan langsung terlintas di benak kita, dan itu tampak. Tapi bukan dia yang dimaksud, ghairu murad. Wasani ba'idun khafiyun wa huwal murad. Dan yang kedua, makna yang kedua itu makna jauh, dan makna tersebut tersembunyi, tidak tampak, tapi dia yang dimaksud. Dan makna yang kedua yang dimaksud ini, yang tersembunyi ini, la yudraku illa ba'da tafkirin tawil. Kita tidak bisa mengetahuinya secara langsung sejak disebutkannya lafaz tersebut, tapi setelah kita memikirkan dengan waktu yang cukup panjang. Ini pengetahuan ya, banyaknya pengetahuan yang diketahui oleh seorang pendengar. Ini butuh kejelian untuk mengetahui makna yang kedua ini. Baik. Misalu dzalika qaulu Abi Bakrin lamma hajara ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa
qabalahuma a'rabiyyun fasa'ala Abu Bakrin man huwa. Nah, dan ini Abu Bakar mengatakan perkataan tersebut, hadin yahdini as-sabil. Nah, ini Abu Bakar, ketika Abu Bakar berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, ketika ada ujian yang begitu besar dari orang-orang Quraisy itu, pergilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah bersama, ditemani dengan Abu Bakar ya. Nah, dan beliau itu sembunyi-sembunyi, secara bersembunyi ya, pergi hijrahnya itu, dan tidak boleh diketahui oleh seorang karena takut akan orang Quraisy yang memperlakukan beliau begitu kejam ya. Nah, terus ketika dalam safar tersebut bertemulah Abu Bakar dengan orang Arab. Nah, Nabi dan Abu Bakar bertemu bersama orang Arab, A'rabiyun. Nah, dan orang Arab tersebut tidak mengetahui atau tidak mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya mengenal Abu Bakar. Maka bertanyalah orang Arab tersebut kepada Abu Bakar, man huwa? Nah, siapa dia? Sambil menunjuk Nabi. Nah, maka Abu Bakar mengatakan, hadin yahdini as-sabil. Hadin yahdini as-sabil, seorang yang menunjukkanku as-sabil. Nah, di sini as-sabil lahu ma'nayan. Nah, lafaz as-sabil di sini mempunyai dua makna. Bisa saja maknanya makna qarib, itu sebagaimana yang kita ketahui, hadin yahdini as-sabil, as-sabil bermakna at-tariq ya. Sesuai dengan pengetahuan kita bahwasanya as-sabil itu bermakna jalan, at-tariq, hada makna qarib. Nah, kenapa bermakna qarib, at-tariq? Kenapa makna yang paling dekat itu at-tariq, yaitu jalan? Karena kalimat sebelumnya itu hadin. Di sini ada hadin, itu seorang yang menunjukkanku, seseorang penunjuk yang menunjukkanku jalan. Nah, seperti itu ya, yahdini as-sabil. Nah, karena ada, kenapa di sini kita langsung terlintas di benak kita itu jalan, as-sabil artinya jalan, karena kalimat sebelumnya ada hadin, seorang penunjuk. Nah, seorang penunjuk, maka otomatis terlintas langsung di benak kita bahwasanya, oh, berarti yang menunjukkan dia jalan. Nah, berarti di sini makna torik, seorang penunjuk yang menunjukkanku jalan, gitu. Seakan-akan kesannya begitu. Tapi ternyata makna ba'id min hadzal lafzi, ternyata makna ba'id, makna yang kedua dari as-sabil itu yaitu apa? Al-iman wal Islam wa huwa al-murad. Nah, bukan ini yang dimaksud sama Abu Bakar, tapi yang dimaksud sama Abu Bakar yaitu makna ba'id, yaitu apa? Al-iman wal Islam. Nah, yaitu maksudnya hadin, seorang penunjuk yang menunjukkanku kepada jalan yang benar, gitu loh maksudnya. Menunjukkanku makna tauhid, menunjukkanku keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Nah, tapi Abu Bakar tidak menyebutkan secara langsung bahwasanya itu nabi. Nah, takutnya karena waktu itu orang-orang Quraisy itu kan lagi mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai membuat upeti, siapa yang menemukan Nabi akan diberikan hadiah. Nah, itu takutnya kalau Abu Bakar mengatakan bahwasanya ini Rasul, beliau ditangkap langsung. Maka Abu Bakar mengatakan hadin yahdini as-sabil, seorang penunjuk yang menunjukkanku as-sabil. Nah, as-sabil lahu ma'nayan, imma at-tariq, imma al-iman wal Islam. Nah, sebagaimana yang kita ketahui as-sabil itu secara langsung kita at-tariq bermakna at-tariq hakadha. Lakin laisa huwal murad, laisa hadzal murad. Nah, tapi bukan ini yang dimaksud Abu Bakar. Nah, seorang penunjuk yang menunjukkanku jalan. Bukan ini yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah al-iman wal Islam, seorang penunjuk yang menunjukkanku kepada keimanan dan keislaman. Seperti itu. Baik. Summa al-misal as-tsani, yaitu qala Allah Ta'ala wasyamsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, di sini an-najmu,
An-najmu ternyata lahu ma'nayan. Lafzu an-najmu lafzu an-najm lahu ma'nayan. Makna qarib wa makna ba'id. Makna qarib bimakna al-kaukab. Makna qarib makna yang dekatnya, makna yang zahir, yang tampaknya, yaitu apa? An-najm itu sebagaimana yang kita ketahui, an-najm kaukab itu an-najm itu bintang-bintang yang kita ketahui ya. Seperti bintang-bintang gitu. Langsung terlintas di benak kita saat disebutkan an-najm, oh al-kaukab. Itu apa? Benda-benda langit, astronomi. Langsung diantaranya itu bintang. Langsunglah terlintas di benak kita bahwasanya an-najm itu al-kaukab, itu benda-benda langit. Kenapa? Karena sebelumnya disebutkan asyamsu wal qamaru, wasyamsu wal qamaru. Disebutkan asyams al qamar, yaitu matahari, bulan. Dan ketika disebutkan an-najm langsung terlintas di benak kita bahwasanya an-najm tersebut yaitu apa? Bintang atau benda-benda langit yang lainnya ya. Ternyata makna an-najm tersebut yaitu makna ba'id wa huwal murad, dan ini yang dimaksud yaitu dari an-najm, makna an-najm yaitu apa? An-nabat alladzi la saqalahu, yaitu tumbuhan yang tidak mempunyai tangkai atau batang ya. Tidak bercabang, tidak mempunyai batang atau tangkai yang kuat ya, atau yang kokoh ya. Yang dimaksud sak adalah ini, tumbuhan ini yang tidak mempunyai sak. Ternyata yang dimaksud dengan an-najm adalah tumbuhan seperti ini, atau rumput-rumputan, atau tumbuhan yang tidak mempunyai batang atau tangkai. Dan asyajar, kenapa kita mengatakan di sini itu ya, kenapa yang dimaksud di sini itu an-nabat alladzi la saqalahu? Karena disebutkan setelahnya asyajar. Masa an-najm dikaitkan atau disambungkan atau dipasangkan dengan asyajar? Kan nggak nyambung. Kalau asyams al-qamar nyambung ya. Asyams al-qamar itu benda-benda langit, dan an-najm masa disambungkan dengan atau dipasangkan dengan asyajar? Kan nggak nyambung ya. Makanya di sini yang paling mendekati dengan yang dimaksud yaitu apa? An-nabat alladzi la saqalahu, yaitu tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang atau tangkai. Dan sedangkan asyajar yaitu an-nabat alladzi lahu saq, yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada tangkainya atau ada batangnya. Maka menyambunglah maknanya itu an-najm yang tidak mempunyai tangkai atau batang, dan asyajar yang mempunyai tangkai atau batang, yasjudan, sama-sama keduanya sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha at-tauriyah. At-tauriyah lafzun lahu ma'nayani. Suatu lafaz yang mempunyai dua makna, yaitu makna ahaduhuma, yang pertama itu makna qarib, itu ada makna yang langsung bisa kita ketahui, makna qarib yang paling mendekati dengan akal pikiran kita, makna qarib. Wa huwa zahir, dan itu tampak, kita ketahui. Sedangkan tapi bukan dia yang dimaksud. Sama ahli balaghah itu bukan dia yang dimaksud. Tapi ada yang kedua, makna yang kedua itu makna ba'id, yang tidak bisa kita ketahui makna tersebut kecuali setelah berpikir dalam jangka waktu yang cukup panjang. Setelah dita'amul secara sangat ta'amul ya, sangat difikirkan banget. Dan dia yang dimaksud, makna tersebut tersembunyi dan tidak bisa diketahui setelah telaah begitu lama ya. Seperti itu. Inilah dari pembahasan kita dari at-tauriyah, yaitu al-muhassinat al-ma'nawiyah, yaitu bagaimana kita menyampaikan suatu perkataan namun kita memperhalus dan memperindah perkataan kita ya, memperindah
penyampaian kita kepada seseorang sehingga pendengar senang mendengarkannya. Nah, namun begitu indahnya kadang tidak bisa dimengerti. Nah, dia tidak secara belak-belakan ya, tidak secara belak-belakan menyampaikannya, tapi ada uslub yang begitu indah yang digunakan agar pendengar juga tidak langsung mengerti gitu. Namun ya yang pengetahuannya begitu luas bisa langsung memahami. Nah, begitu juga orang yang menyampaikannya ya, bisa menyampaikan indahnya perkataannya itu setelah dia mempelajari bagaimana cara penyusunan kata-kata atau bagaimana dia kebiasaannya menyampaikan perkataan yang indah. Baik, ila huna mawdu'una لهذا اللقاء فنختم هذا المجلس بقراءة الحمد لله ودعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.